Selamat sore Pak Andito, Pak Nino. Panggilan Selamat Pak sore, Nino ya. Mas Ibnu. Permisi saya perkenalkan dulu nggih Pak Nino Silakan. kepada audiens. Saya Mangga. bacakan ini kurikulum vitae Bapak Nino. Jadi Bapak Ibu, Bapak Nino ini nama lengkapnya adalah Bapak Andito Aditomo seperti yang kita ketahui bersama. Beliau adalah Ketua Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan dari Kemendikbudristek. Beliau Doctor of Philosophy in Education dari University of Sydney di Australia. Lalu Master of Philosophy in Education di University of Sydney juga di Australia juga. S1-nya di Psikologi Universitas Gadjah Mada. Banyak sekali ini kalau saya bacakan semua ini ya work experience-nya. Saya bacakan sebagian. Kalau yang sangat memukau ini research tentang inquiry based learning, ada teaching assistant, Faculty of Psychology University of Surabaya in Indonesia. Lalu beliau juga sebagai research fellow, juga senior research fellow di Center for Education and Policy Studies. Lalu kalau award-awardnya juga banyak Bapak Ibu. Tentunya semuanya ini di bidang pendidikan yang luar biasa ini, Australian Development Scholarship, Master Studi, University of Sydney International Scholarship, Doctoral Studi, dan yang terbaru, George Forrest Postdoctoral Fellowship from the Alexander von Humboldt Foundation. Ya. Kalau research-nya juga banyak sekali. Beliau menulis tentang intellectual development of university student, lalu preparing teacher to develop critical thinkers, nih luar biasa, critical thinkers in the 21st century curriculum, lalu teaching religious, tolerant and democratic attitude in Indonesia, dan education, democracy and the legacy of conflict, prospect and knowledge of history and civic education in Indonesia. Waduh, luar biasa ini juga masih banyak yang lain yang belum sempat saya bacakan. Minta maaf ya Pak Anindito, mungkin kalau teman-teman mau lengkapnya nanti bisa saya share nih. Ada 2 halaman Pak Nino. Tadi sudah disampaikan perwakilan dari orang tua tentang kegalauan Bapak Ibu yang berkumpul di sini mengenai asesmen nasional, apa bedanya dengan UN dan sebagainya, apa yang bisa kita ambil sebagai partisipasi sebagai pendidik di rumah. Begitu ya Pak Nino, monggo Pak Nino, kita semua siap belajar bersama di sini, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua Bapak dan Ibu. Salam kenal untuk ibu-ibu hebat di sini, Bu Tias, Bu Isti, Bu Susi. Kalau tadi yang dibacakan Bu Tias ya dari kurikulum vitae saya itu menunjukkan ya bidang saya adalah penelitian pendidikan. Jadi saya ahli di bidang penelitian, tapi sebagai orang tua saya masih harus terus banyak belajar. Jadi sepertinya justru akan perlu belajar dari Bu Tias, Bu Isti dan Bu Susi mengenai parentingnya. Anak saya 2 kali mengalami UN dan penuh kegalauan juga sebagai orang tua ketika anak-anak mengalami UN kemarin ya. Nah, saya akan sharing dulu dari sisi policy-nya, dari sisi kebijakan tentang asesmen nasional. Moga-moga menjawab apa yang ada di kepala dan sebagian pertanyaan yang tadi sudah disampaikan Bu Isti dan Bu Susi ya. Apa itu asesmen nasional, perbedaannya dengan ujian nasional apa, dan implikasinya apa bagi kita sebagai orang tua, bagi anak-anak kita, dan nanti mungkin juga menyentuh implikasi bagi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Karena pembelajaran anak-anak ini kan selalu merupakan kolaborasi antara kita sebagai orang tua dan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah di sekolah. Saya izin share screen dulu ya, ada sedikit tayangan, mungkin 10-15 menit sebelum nanti kita bisa lebih interaktif berdialog. Ya, asesmen nasional itu dibuat untuk mendorong terjadinya transformasi pembelajaran.
Jadi asesmen nasional adalah bagian dari program Merdeka Belajarnya kita di Kemendikbud. Ini jadi satu paket sebenarnya. Asesmen nasional ini tidak berdiri sendiri, tapi dia merupakan bagian dari program lebih besar yang tujuannya semuanya adalah untuk mentransformasi pembelajaran di sekolah. Jadi mendorong terjadinya perubahan positif dalam hal apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan siswa, anak-anak kita, dan apa yang dilakukan kepala sekolah, pengawas, untuk membantu anak-anak kita belajar. Bedanya dengan ujian nasional, yang paling penting adalah bahwa ya asesmen ini bukan ujian. Kalau ujian itu menguji anak-anak, ya, ada implikasinya kepada mereka yang menjadi peserta ujiannya. Lulus tidak lulus, skornya tinggi atau rendah itu berpengaruh pada mereka diterima di SMP mana, di SMA mana, atau di universitas mana. Itu kalau dulu di ujian nasional. Sekarang, asesmen nasional ini benar-benar murni merupakan upaya pemerintah untuk memetakan kualitas pendidikan kita di setiap sekolah dan kemudian memberi umpan balik kepada kepala sekolah dan kepada dinas pendidikan mengenai kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran di sekolahnya atau di daerahnya. Jadi memang betul ada anak-anak yang ikut menjadi peserta asesmen nasional, tapi keikutsertaan mereka itu untuk keperluan pendataan. Sama sekali bukan untuk keperluan mengevaluasi atau menguji atau menilai anak-anak tersebut. Jadi karena itu kita juga memilih sampelnya. Pertama, sampelnya dipilih secara acak. Jadi tidak semua anak di sekolah itu mengikuti asesmen nasional, tidak seperti ujian nasional yang wajib diikuti semuanya dulu. Kalau asesmen nasional, kita pilih secara acak untuk mewakili populasi siswa yang ada di sekolah itu. Kemudian yang kedua, target populasinya pun bukan akhir jenjang, bukan kelas 6, bukan kelas 9, bukan kelas 12 ya, tetapi di tengah-tengah jenjang, kelas 5, 8, dan 11. Ini untuk menegaskan lagi bahwa AN ini sama sekali tidak terkait dengan kelulusan anak-anak. Ya, ini benar-benar untuk memotret kualitas pembelajaran pendidikan di sekolah dan di daerah. Nah, potret tadi akan kita sampaikan kembali kepada sekolah, kepada dinas pendidikan sebagai cermin, sebagai alat bantu untuk memicu refleksi, evaluasi diri, yang harapannya itu memantik perbaikan proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan. Jadi harapannya dengan adanya asesmen nasional ini, guru, sekolah, pengawas, dinas pendidikan itu berpikir ulang tentang apa sih yang masih perlu kita perbaiki di sekolah saya, di daerah saya. Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Apa yang perlu kita lakukan untuk menutup kesenjangan? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang ingin kita pantik pada guru, sekolah, dan dinas pendidikan ya, dan pengawas. Nah, hal itu harapannya tentu ujungnya adalah peningkatan karakter dan kompetensi peserta didik. Jadi kita tidak ingin melakukan asesmen nasional semata-mata untuk mendapatkan data. Tapi yang paling penting adalah manfaat dari pendataan itu. Data itu harus dikembalikan lagi sebagai umpan balik, yang itu harapannya bisa mendorong terjadinya perubahan cara berpikir, perubahan praktik pengajaran, praktik kepemimpinan sekolah, praktik pengawasan sekolah, yang semuanya mengarah pada peningkatan karakter dan kompetensi. Nah, ini secara garis besar, filosofi asesmen nasional itu seperti ini. Ya, desain asesmen nasional itu dilandasi pada filosofi pengembangan karakter dan kompetensi ini. Nah, secara lebih spesifik, asesmen nasional akan memberi umpan balik tentang dua hal. Yang pertama, hasil belajar. Jadi hasil belajar apa sih yang perlu diprioritaskan oleh guru, oleh kepala sekolah? Kita memilih hanya beberapa hal saja. Secara kognitif ada literasi membaca,
ada literasi matematika atau numerasi. Ya. Ini memberi signal bahwa yang penting itu membantu anak-anak kita untuk menjadi pembaca yang antusias, untuk cinta dunia buku, untuk senang membaca, untuk terus-menerus mencari informasi, mencari pengetahuannya sendiri. Gitu. Alih-alih mementingkan keluasan atau ketuntasan penyampaian materi. Jadi kadang-kadang guru dan kepala sekolah kita masih berpikir dalam kerangka yang tugas utama kita sebagai pendidik adalah menuntaskan materi yang ada di buku teks, menuntaskan materi yang ada di kurikulum. Ya. Padahal itu sekunder. Materi kurikulum itu ada dipelajari sebenarnya untuk apa? Untuk mengembangkan kompetensi yang mendasar kan. Salah satunya adalah literasi membaca dan literasi matematika. Ya, kalau literasi membaca tadi tentang kesenangan membaca, tentang cara memahami bacaan, cara menggali informasi, mengevaluasi informasi yang ada di teks. Kalau literasi matematika atau numerasi, itu adalah penerapan logika dan matematika dasar untuk menyelesaikan problem-problem sehari-hari. Jadi problem konteks konkret sehari-hari gitu ya. Ini bukan matematika tingkat lanjut, statistik tingkat lanjut atau apalagi kalkulus, trigonometri gitu. Tapi konsep-konsep matematika yang lebih dasar yang berguna untuk problem-problem sehari-hari. Jadi yang ditekankan bukan hafalan rumus, konsep gitu ya, tetapi penalarannya. Bagaimana kita menggunakan konsep-konsep matematika itu dalam problem sehari-hari. Nah, di samping itu ada juga karakter. Kita mengukur karakter secara tidak langsung. Kalau dengan tes tertulis memang susah mengukur karakter secara menyeluruh, ya, tidak mungkin bahkan. Tapi ini tetap kita ukur sebisa mungkin sikap-sikap, nilai-nilai, values, kebiasaan yang melandasi karakter-karakter penting seperti gotong royong, kreativitas, bernalar kritis, iman, takwa dan akhlak mulia, kebinekaan, ya, toleransi, serta kemandirian. Ini kita ukur nilai-nilai apa dan kebiasaan seperti apa yang melandasi karakter-karakter tersebut sebagai sinyal kepada guru, kepada sekolah, pada pengawas bahwa tugas utama kita adalah mengembangkan itu, mengembangkan literasi membaca, mengembangkan literasi matematika, numerasi, dan mengembangkan sikap, mengembangkan nilai-nilai yang mencerminkan karakter-karakter yang diperlukan oleh semua orang sebagai warga negara Indonesia. Jadi itu satu hal, ini sebelah kiri ini ya. Asesmen nasional memberi sinyal, memberi informasi dan sinyal bahwa tugas utama kita sebagai pendidik adalah mengembangkan itu, kompetensi dan karakter murid. Nah, kelompok informasi yang kedua adalah tentang ciri-ciri sekolah yang efektif. Jadi kita memberikan juga gambaran tentang apa sih yang menjadi karakteristik sebuah sekolah yang berhasil, yang efektif dalam mengembangkan kompetensi dan karakter tadi. Jadi ini mencakup banyak sekali hal, ada puluhan indikator di sini. Termasuk yang utama adalah ciri-ciri pengajaran atau pembelajaran yang baik di kelas. Ya, mulai dari bagaimana cara guru mengelola perilaku di kelas, classroom management, ya, pengelolaan kelas. Kemudian bagaimana guru memantik proses berpikir yang mendalam. Bagaimana guru menyediakan dukungan sosial emosional bagi murid sehingga mereka merasa diterima, merasa nyaman untuk belajar, merasa punya kemampuan untuk berprestasi dan terus-menerus belajar. Itu ada indikator-indikatornya di asesmen nasional. Selain pembelajaran, ada juga indikator yang terkait dengan refleksi guru. Apa sih yang mesti dilakukan guru untuk terus-menerus memperbaiki pembelajarannya, caranya mengajar. Ya. Kemudian ada untuk kepala sekolahnya juga. Jadi seperti apa kepemimpinan kepala sekolah yang berorientasi pada pembelajaran. Itu ada banyak indikator di sana. Sampai ke program-program sekolah dan iklim
iklim sekolah. Iklim ini ada iklim akademik, ada iklim sosial kebinekaan, ada iklim keamanan. Jadi ini menjadi prasyarat bagi pembelajaran. Kalau anak-anak merasa tidak aman di sekolah, kalau anak-anak merasa tidak diterima, didiskriminasi di sekolah, tentu mereka tidak akan merasa nyaman dan tidak akan bisa belajar juga. Jadi ini kita ukur, ada indikator-indikatornya, dan sekali lagi indikator ini kita kembalikan kepada sekolah sebagai bahan untuk evaluasi diri, dan harapannya sekolah akan punya, kita beri rekomendasi juga gitu ya. Sekolah akan punya insight, ide tentang apa yang bisa dan perlu mereka lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Ya. Data yang kaya tadi itu akan kita tampilkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan dalam bentuk rapor pendidikan. Ini yang dulu atau sekarang dikenal sebagai peta mutu pendidikan ya. Ini kita revamp lah. Ini peta mutu pendidikan 2.0. Kita rancang ulang platform digitalnya sehingga bisa menampilkan informasi yang paling penting untuk diperhatikan oleh masing-masing sekolah. Itu kira-kira filosofinya, desainnya. Dan yang perlu saya tekankan adalah bahwa informasi ini bukan informasi publik. Nah, ini adalah informasi yang kita sediakan kepada kepala sekolah untuk bercermin. Ini ibaratnya kalau kita datang ke dokter atau ke rumah sakit untuk medical check up, hasilnya itu ya tidak lantas ditempel di papan pengumumannya rumah sakit gitu kan, atau diposting di sosmed gitu. Tapi hasil diagnosisnya itu dikembalikan kepada kita sebagai pasiennya dan tentu diketahui oleh dokternya. Ini sama, rapor pendidikan ini hanya akan diketahui oleh masing-masing sekolahnya. Jadi tidak dibuka kepada kepala sekolah yang lain, apalagi kepada publik. Nah, tapi tentu saja Dinas Pendidikan akan bisa melihat hasil agregasinya untuk sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya. Karena mereka bertanggung jawab untuk mendorong peningkatan kualitas juga. Nah, sekali lagi tidak ada skor individu ya di sini. Skornya itu agregasi semuanya, kumpulan. Skornya itu mencerminkan sekolah itu sebagai sebuah keseluruhan, sebuah kesatuan. Nggak ada individu murid, guru maupun kepala sekolah. Dan cara kita mengembalikan atau menampilkan hasilnya juga ini sangat menghindari pelabelan negatif. Kita tidak ingin ada label-label yang mengerikan gitu ya. Dan juga menghindari ranking. Jadi kita orientasinya, cara berpikir yang ingin dipicu itu bukan saya ranking berapa dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Tetapi saya sudah berhasil mengalami mendorong terjadinya perbaikan dari tahun ke tahun. Jadi progres perbandingannya itu bukan terhadap sekolah lain secara spesifik ya, tetapi terhadap rata-rata sekolah lain yang memiliki sumber daya dan siswa latar belakang sosial ekonomi yang sama dengan sekolah saya. Jadi kalau dibandingkan dengan rata-rata sekolah lain yang mirip dengan sekolah saya, kinerja sekolah saya itu seperti apa? Itu kira-kira. Nah, ini memang kita masih berada dalam pandemi ya, sayangnya. Alhamdulillah sudah sangat turun dibandingkan beberapa minggu terakhir, tetapi tidak bisa kita pungkiri kita masih belum terbebas dari pandemi COVID. Karena itu asesmen nasional yang tadinya direncanakan serentak dilakukan secara nasional, ini tentu kita harus mengikuti kebijakan makro tentang pandemi, tentang PPKM. Jadi asesmen nasional hanya akan dilakukan di daerah-daerah yang memang sudah boleh melakukan PTM terbatas. Jadi asesmen nasional ini secara risiko COVID, secara protokol COVID itu sama dengan PTM terbatas. Anak-anak datang ke sekolah dengan masker, dengan menjaga jarak, ya, satu ruangan maksimal berapa orang, itu protokolnya sama persis dengan PTM terbatas. Kalau PTM terbatas sudah boleh dilakukan, maka secara logis asesmen nasional juga boleh dilakukan sama, karena sama dari sisi COVID-nya. Dan kenapa pandemi ini justru menegaskan pentingnya melakukan asesmen nasional? Ya karena dari banyak studi yang
kita sudah lakukan di Indonesia maupun internasional, itu ada indikasi bahwa pandemi ini menghilangkan kesempatan belajar, learning loss ya, bagi banyak murid. Dan learning loss-nya itu cukup serius. Nah, misalnya studi inovasi di 7 kabupaten itu mengindikasikan adanya penurunan 40% sampai 50% dalam hal kemampuan membaca dan matematika di murid kelas 1 ke 2. Memang selama pandemi ternyata berita gembiranya adalah masih tetap ada pembelajaran dari kelas 1 ke kelas 2 selama setahun belajar jarak jauh gitu ya di masa pandemi. Itu ada peningkatan skor, ada hasil belajar yang meningkat. Tapi peningkatannya tidak setinggi, tidak sebanyak peningkatan yang terjadi sebelum pandemi. Jadi ada pengurangan efektivitas belajar. Nah, tapi ini ternyata tidak terjadi di semua daerah. Di Bukit Tinggi misalnya, ada studi yang menunjukkan bahwa beberapa bulan belajar jarak jauh dari rumah di tahun 2020 itu hasilnya malah sedikit lebih tinggi daripada tahun 2019 sebelum ada pandemi. Jadi dampak learning loss ini bervariasi intinya. Kita agak susah untuk memetakan daerah mana yang mengalami learning loss seberapa banyak. Dan karena itu kita perlu memiliki data komprehensif dari asesmen nasional ini. Hanya dengan punya data seperti ini, Kemdikbud, pemerintah itu bisa mengalokasikan anggaran, mengalokasikan sumber daya yang pasti terbatas anggaran dan sumber daya ini ya, secara lebih tepat. Jadi kita akan bisa mengalokasikan misalnya intervensi program kampus mengajar yang memfasilitasi mahasiswa untuk menjadi tutor, teman belajar literasi numerasi di SD dan SMP. Ini jumlahnya tentu terbatas. Nah, kalau kita punya data komprehensif dari asesmen nasional, kita akan bisa mengarahkan program kampus mengajar ini pada SD dan SMP yang paling membutuhkan pendampingan, yang paling tertinggal dari sisi literasi dan numerasinya. Sekarang ini memasuki masa, nah ini jadwalnya ya, sekarang kita sudah memasuki simulasi teknis minggu kedua, jadi gelombang kedua. Untuk asesmen nasional. Simulasi teknis ini tujuannya adalah untuk ngecek kesiapan komputer, kesiapan jaringan yang ada di sekolah maupun di pusat, kesiapan aplikasi, intinya teknis. Ini anak-anak tidak perlu datang sebenarnya kalau di simulasi ini. Kalau mau datang juga boleh kalau memang sudah aman, tapi kalau tidak pun tidak ada masalah. Kemudian minggu depan itu akan ada gladi bersih. Ini disarankan ada anak-anak, tapi kalaupun tidak memungkinkan, ini peserta didiknya bisa disimulasi oleh guru juga gitu ya selama gladi bersih ini. Ini sekali lagi memastikan bahwa isu-isu teknis yang ditemukan selama simulasi itu sudah diperbaiki dan sekolah dan pusat siap untuk menerapkan asesmen nasionalnya. Kemudian yang kuning-kuning itu pelaksanaan hari hanya asesmen nasional bertahap mulai SMK, paket C, SMA, madrasah aliyah, SMP, MTS, paket B, dan kemudian SD agak mundur ya bulan November karena butuh persiapan teknis yang lebih banyak. Nah, jadwalnya seperti ini. Untuk SD itu ada latihan 60 menit dulu di awal supaya anak-anak terbiasa pegang mouse, terbiasa mengetik, gitu ya, terbiasa menavigasi layarnya untuk bisa menjawab pertanyaan, untuk tahu apa yang dilakukan. Sebelum tes literasi, survei karakter, dan kemudian hari kedua ada tes numerasi dan survei lingkungan belajar. Untuk SMP, SMA, SMK sedikit lebih panjang, latihannya tidak banyak karena sebagian besar itu sudah sudah mengenal komputer, memiliki literasi komputer yang lebih baik, sehingga dari studi awal 10 menit itu dirasa cukup untuk memperkenalkan apa yang harus dilakukan gitu selama tes. Nah, ini slide penutup. Pertama saya ingin menegaskan bahwa
sebenarnya murid, guru, sekolah itu tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk meningkatkan skor asesmen nasional. Sekali lagi, tidak perlu ada persiapan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan skor asesmen nasional. Satu-satunya persiapan yang perlu dilakukan adalah persiapan teknis, ya tentang komputernya, jaringan, aplikasi, gitu ya, koneksi internet. Tapi kalau untuk meningkatkan skor, itu sama sekali tidak perlu dilakukan. Nah, kenapa? Ya karena kita ingin mendapatkan potret apa adanya. Kita ingin mendapatkan cermin yang jernih, indikator yang objektif untuk mengukur kinerja kita. Ingat bahwa kinerja nantinya diukur berdasarkan delta, berdasarkan seberapa baik kita memfasilitasi perbaikan dari tahun ke tahun, gitu ya. Jadi bukan berdasarkan skor tahun pertama. Skor tahun pertama itu bahkan murni untuk baseline saja, murni untuk pemetaan, untuk bercermin, untuk perencanaan, dan tidak digunakan untuk penilaian kinerja sekolah dan daerah juga. Jadi nggak ada persiapan untuk meningkatkan skor asesmen nasional, itu tidak disarankan, tidak perlu dilakukan. Nah, yang perlu dilakukan apa? Ya refleksi dan evaluasi kalau untuk sekolah ya dan dinas pendidikan. Nah, 4 hal yang saya cantumkan di sini itu lebih pesan untuk orang tua. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Pertama, cari informasi. Cari informasi tentang asesmen nasional dari sumber yang paling otoritatif, yaitu websitenya Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemdikbud, serta akun-akun media sosialnya. Di sana nanti saya tampilkan setelah ini ya, halamannya, linknya. Itu adalah sumber yang paling otoritatif. Kalau ingin tahu apa itu asesmen nasional, komponennya apa saja, contoh soalnya seperti apa, nyoba soal, mulai dari soal kelas 2 sampai soal kelas 10, itu ada semua di sana. Nggak hanya nyoba, itu ya, nyoba kemudian mendapatkan skor benar atau salah, kenapa jawabannya benar atau salah. Jadi lengkap sekali di website ini. Tidak perlu mencari-cari di luar. Ini sudah kita sediakan, informasinya lengkap, baik dari perspektif anak, orang tua, maupun guru dan kepala sekolah, sampai ke video-video tentang protokol kesehatannya, pembelajaran yang perlu dilakukan oleh guru dan kepala sekolah, dan seterusnya. Itu ada semua di website. Pertama itu ya, cari informasi, tapi dari sumber yang paling otoritatif tentang asesmen nasional. Ya dari Kemdikbud gitu. Kemudian cek konsepsi, cek pemahaman anak dan guru dan kepala sekolah dan kita sendiri tentang asesmen nasional. Apakah kita memahaminya sudah benar? Dan jika masih ada yang perlu diperbaiki pemahamannya, ya mohon sampaikan informasi yang tepat, koreksilah miskonsepsi tentang asesmen nasional yang merugikan anak. Yang merugikan anak misalnya apa ya? Kalau anak-anak kemudian di-drilling latihan soal di sekolah. Nah, apalagi drillingnya hanya pada anak-anak yang terpilih menjadi peserta AN. Ini bukan perubahan yang kita inginkan. Kita menginginkan perubahan yang lebih mendasar dalam hal kualitas pembelajaran, bukan shortcut, bukan jalan pintas yang toh nantinya tidak efektif juga untuk meningkatkan skor gitu ya. Jadi buang-buang waktu, sayang waktunya. Nah, jadi yang kedua itu cek konsepsi dan koreksi miskonsepsi yang merugikan anak. Kemudian yang ketiga, nah ini saya tidak perlu menyampaikan kepada ibu-ibu sidina, sepertinya ini sudah dilakukan dan juga sudah dilakukan dengan sangat-sangat baik. Menjadi teman belajar anak-anak kita. Sebagai orang tua nggak perlu beli buku persiapan asesmen nasional, apalagi sampai bayar bimbel. Ini mohon maaf kalau ada yang dari bimbel ya. Tapi nggak perlu bimbel untuk persiapan asesmen nasional itu. Yang diperlukan adalah kita hadir sebagai teman belajar anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita ingin mereka senang membaca, ya temani mereka membaca. Diskusikan buku seperti apa yang menarik minat mereka. Gitu ya. Tumbuhkan kecintaan pada buku, pada dunia bacaan. Membacalah bersama-sama. Diskusikan buku itu. Gitu ya. Tidak harus buku juga, majalah yang bagus bisa, koran-koran yang bagus juga bisa. Dan
tidak hanya tentang membaca juga ya, fasilitasi semua hobi yang mengasah daya nalar, mengasah cara berpikir dan karakter anak, kolaborasi, kepekaan sosial, kemandirian, itu semua adalah karakter-karakter yang sangat penting untuk dikembangkan melalui pembelajaran. Dan itu yang kita fokuskan di asesmen nasional, literasi, daya nalar, dan karakter anak, gitu ya. Bukan pengetahuan yang luas, tapi seringkali rapuh. Kita hafal sampai dengan jam ujian, tapi setelah soal lembar jawaban dikumpulkan, informasinya sudah sebagian besar hilang dari kepala kita. Kita nggak ingin ke arah sana. Nah, keempat, ajak kolaborasi. Ini lebih jauh lagi, kita bisa aktif mengajak guru, sekolah untuk berefleksi apa yang perlu kita lakukan bersama-sama antara orang tua dengan sekolah, gitu ya, agar pembelajaran lebih efektif, membantu mengembangkan nalar dan karakter anak tadi. Bagaimana ya caranya mengubah dari paradigma tuntas menyampaikan materi ke paradigma pengembangan kompetensi anak-anak didik. Ini website dan Instagram dan Facebook yang bisa menjadi sumber informasi otoritatif tentang asesmen nasional. Saya akhiri di situ dulu. Nanti mungkin ini saya cantumkan di chat atau ke panitia gitu ya website-nya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Tias. Silakan Tias. Terima kasih Pak Nino, luar biasa sekali Pak Nino. Penjelasannya tadi gamblang ya Bapak Ibu, semuanya sudah jelas. Cuman ada PR besar nih dari Pak Nino tadi. Kalau boleh saya catat itu tadi, inti-intinya bahwa asesmen ini merupakan intinya adalah bukan ujian Bapak Ibu ternyata. Jadi paradigma kita yang sudah bertahun-tahun mau mempersiapkan anaknya asesmen, aduh gimana ternyata harusnya nggak begitu ya Pak Nino, paradigmanya udah bergeser dari yang paradigma menghadapi belajar untuk ujian dengan paradigma yang kita itu mengadakan pembelajaran untuk peningkatan kompetensi begitu ya Pak Nino. Jadi kayaknya PR besarnya ini lumayan istimewa dan lumayan tadi mendekarnya itu sempat ternyuh gitu ya Pak Nino, betapa kita itu tugasnya juga peran orang tua untuk meningkatkan kompetensi, cita-cita peningkatan kompetensi anak itu juga sebenarnya dari 4 hal tadi yang dititip Pak Nino itu kita sangat berperan berarti ya Pak Nino. Kalau boleh saya bacakan lagi tadi ya Bapak Ibu, ada 4 hal yang bisa kita lakukan karena pertanyaan ini banyak sekali, kita harus bagaimana nih orang tua nih, tadi mungkin bisa kita lebih resapi lagi bahwa yang pertama tadi pesan dari Pak Nino, cari informasi dari sumber yang paling otoritatif tadi ya, sudah ada websitenya dari Kemdikbud dan saya juga sudah pernah lihat Pak Nino luar biasa sekali, soal-soalnya itu bernalar banget dan keseharian banget, sebenarnya bukan yang sulit-sulit harus hafalin rumus gitu ya Pak Nino, tapi benar-benar aplikatif Bapak Ibu, benar-benar itu mengasah apakah anak-anak kita itu sudah punya nalar atau belum gitu, bisa berpikir kritis atau tidak. Sepertinya yang saya lihat sih sebagai orang tua kemarin sempat tengok-tengok gitu Pak Nino, sepertinya begitu. Berikutnya yang tadi dipesankan oleh Pak Nino adalah kita harus cek ya, harus cek konsep dan pemahaman di lingkungan kita. Jadi PR kita nih Bapak Ibu, kita harus cek di sekolahnya konsepnya tentang AN udah benar belum, maksudnya udah sesuai dengan transformasi paradigma yang ingin dibangun atau belum gitu. Apakah masih melakukan drilling, apakah justru sebaliknya fokus untuk meningkatkan kompetensi bernalar gitu ya Pak Ninus, kira-kira seperti itu. Kalau saya ada yang salah rangkumannya tolong dikoreksi nggak Pak Nino, ini juga sebagai orang tua yang sedang belajar nih.
Oke. Lalu yang berikutnya, yang ketiga pesan dari Pak Nino itu kita menjadi teman belajar Bapak Ibu di rumah ya. Jadi belajar yang justru tidak fokus pada sekedar menghafal katanya Pak Nino tadi. Belajar yang bagaimana yang bisa membangun kompetensi bernalar sih. Bagaimana sih belajar itu yang anak-anak itu semakin rasa ingin tahunya tinggi ngeten nggih Pak Nino. Keinginan untuk semakin mencari informasi, bagaimana tekniknya, bagaimana kita memantik katanya Pak Nino tadi, bagaimana kita memantik obrolan yang bisa menciptakan anak-anak yang istilahnya kritis, inovatif sesuai karakter yang mau kita tuju tadi ya Pak Nino, mandiri, berketuhanan, berakhlak mulia, kolaboratif, berkebinekaan global dan lain-lain. PR kita bersama Bapak Ibu nanti kayaknya butuh sesi-sesi untuk diskusi lagi nih Bapak Ibu mau gimana aksinya gitu kita ya sebagai orang tua yang bercita-cita ingin mendukung kegiatan asesmen nasional ini supaya benar-benar dampaknya itu bermakna untuk anak-anak kita, dampaknya benar-benar peningkatan kompetensi bukan dampaknya kita jadi stres gitu ya Pak Nino ya, supaya dampaknya benar-benar menjadikan anak-anak kita itu karakternya menjadi lebih halus budi pekertinya gitu ya, lebih bernalarnya lebih meningkat, kompetensinya lebih meningkat baik di literasi maupun numerasi. Lalu yang keempat Bapak Ibu PR kita bersama ya melakukan aksi kolaborasi Bapak Ibu, melakukan aksi kolaborasi, berefleksi apa yang perlu kita lakukan untuk mengembangkan nalar, untuk mewujudkan pergeseran paradigma dari belajar yang sekedar ingin menuntaskan materi, belajar yang ingin sekedar pokoknya ini harus selesai nih gitu. Kita kadang ya terpacu untuk mengerjakan tugas berikutnya kita lupa kalau anaknya ternyata yang dasarnya belum mengerti gitu, yang mendasar malah dia masih bingung. Nah, itu PR kita Bapak Ibu gitu, bergeser dari paradigma yang semata-mata hanya sekedar ingin menuntaskan materi, berpindah ke paradigma bahwa kita itu mengerti sejauh mana sih penyampaian, sampai di mana sih kompetensi anak-anak kita, dan kita berefleksi bersama apa yang bisa kita lakukan bersama supaya anak-anak kita itu bisa ada peningkatan gitu dia kompetensinya, bernalarnya. Seperti itu Bapak Nino nggih. Bagus Kurang sekali lebihnya rangkumannya, Bu Tias. yang saya catat tadi itu, dan luar biasa sekali Pak Nino. Doakan semoga kita ini barisan orang tua ini bisa mendukung nggih Pak Nino nggih ya.